Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, bahasan hadis hari ini bagian yang kelima tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merapat pengantin. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa al-insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan posisi kajian hari ini sambungan dari makalah yang keempat, yaitu masih membahas barokah. Dan barokahnya itu ternyata nomor 7, air hujan. Barusan kita diguyur hujan. Dan hujan itu mengandung barokah. Ini tersurat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wa nazzalna, kami turunkan. Jadi di dalam Al-Quran kalimat ada anzalna, ada nazzalna. Biasanya nazzalna itu turunnya berangsur. Kalau anzalna sekaligus. Di sini nazzalna, kami menurunkan Al-Quran hujan. Wa nazzalna, kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Sama itu daerah atas ya. Karena hujannya turun, jatuh. Mubarakan, yang penuh berkah. Fa'ambatna bihi, dan kami tumbuhkan dengan air hujan itu jannatin wa habbal hasid, kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Jadi kalau turun hujan itu anggapan pertama bahwa hujan itu membawa barokah, membawa kenikmatan, meningkatkan kebaikan di atas kebaikan. Jangan dikomentar negatif dulu. Ya memang kita harus selalu berpikir positif tentang kejadian itu. Kan kadang-kadang kita kalau ada sesuatu yang bisa terhalang oleh hujan, begitu turun hujan, hujan. jadi biasanya mengeluh. Tidak ada hujan, hujan. Jadi hujan disebutkan hujan, teu aya hujan, teu aya hujan. Jadi seharusnya begitu hujan, alhamdulillah hujan memberikan barokah. Walaupun kadang-kadang gara-gara hujannya gebret tuh bisa ke masjid, eta mah tos dikaitkan dengan hukum. Kata Ibnu Abbas, ya kalau hujan tidak perlu ke masjid, solu aja fi buyutikum. Kan ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa kamu nyebut solu fi buyutikum ketika hujan besar, bukan hujan ngeripis, barusan ngeripis. Nah, maka kata Ibnu Abbas, ya bisi jari bruk. Jadi berdasar ayat ini hujan diturunkan itu sebagai barokah yang menumbuhkan berbagai tanaman. Makna ayat ini antara lain, pertama, air sebagai barokah digambarkan mubarok. Jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu menandakan bahwa hujan membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Yang jelas mah kalau hujan saya tidak perlu nyiram tanaman, karena tanaman saya di atas kamar, jadi kalau tidak ada hujan harus disiram, tapi kalau ada hujan tidak perlu disiram. Tanpa air tidak akan ada tanaman, kebun, atau hasil panen, kan tidak mungkin ada kalau tidak ada air. Ini menunjukkan bahwa air adalah salah satu bentuk rahmat dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kunaon atuh menimbulkan banjir, longsor, itu mah bukan karena airnya, tapi karena yang menerimanya, menerima air itu. Makanya di dalam hadis lain kan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa itu dakwah atau tolak ilmu bagaikan air hujan. Air hujan itu seperti apa ya, tergantung kepada yang menerimanya, karena hati manusia itu kan macam-macam. Ada hati seperti tanah, ada hati seperti batu, ada hati bahkan di dalam misal yang lain seperti kerang mutiara, bukan kerang mutiara kerang. Dan ada juga yang seperti orai gibung. Apa bedanya? Kalau hujan turun ke buminya hati manusia itu seperti tanah, maka si air itu akan diserap oleh tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan bisa dipanen. Hati manusia juga begitu. Didakwahi ada yang diserap ke dalam hati sanubarinya, dan dari serap dari hati sanubari itu muncul berbagai manfaat. Bisa manfaat bagi dirinya, bisa manfaat bagi pihak lain. Itu hati manusia itu didakwahi dengan sunnah Rasul dan Al-Quran, itu menyerap dan bermanfaat bagi pihak yang lain. Ada hati seperti batu maka hujanan gak belentang. Jadi di dakwahan hukum hage anger we gitu. Eta mah innaladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Didakwahi, diberi peringatan atau tidak, anger we. Eta mah hatina seperti batu. Ada juga hati itu seperti mutiara, kerang mutiara. Jadi kalau kerang itu calangap katanya, can diteliti mah menerima air hujan maka jadi mutiara, jadi hiasan bagi pihak lain, bagi dia namanya alus teh kabatur. Ada juga seperti orai gibung mah calangap kena air hujan, nah si airnya itu jadi bisa mencelakakan orang. Itu dengan menerima dakwah Al-Quran dan sebagainya, itu bisa dijadikan alat untuk mencelakakan orang. Jadi dalil-dalilnya untuk mencelakakan orang. Nah, hati manusia juga seperti itu. Tapi kata Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa suratun. Malaikat tidak akan masuk ke baitan itu lambang hati manusia, yang ada di dalam hatinya itu anjing dan patung. Anjing itu perbuatan maksiat, dan patung itu adalah kemusyrikan, itu lambang, simbol. Jadi kalau dari dakwah itu macam-macam kepada manusia, ya seperti air hujan. Air hujan juga bisa bermanfaat baginya pihak lain, bisa tumbuh, bisa jadi perhiasan, bisa jadi barokah yang menumbuhkan. Ya tergantung kita mau jadi apa membatu. Tapi batu juga ulah eureun dakwah mah, walaupun kepatah hati membatu.
karena Cikaracap dengan batu, laut-laut jadi legok, didakwahi. Kemudian air yang diturunkan dari langit, hujan, itu menjadi penyebab langsung dari tumbuhnya kebun-kebun dan berbagai tanaman, termasuk biji-bijian yang bisa dipanen. Ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan kehidupan dan rezeki bagi manusia melalui fenomena alam. Jadi fungsi pertama nama hujan tidak ada yang negatif, itu positif, barokah fungsi pertama. Jadi tapi kalau ada yang longsor, ada yang caah, dendeng, atau banjir bandang seperti di Sukabumi, itu tergantung si kondisi tanah itu, dan tanah itu tergantung kondisi yang memanfaatkan seperti tadi. Kemudian C itu simbol keberkahan spiritual dan materi, karena tadi spiritualnya tentang kehidupan hubungan kita dengan Allah, dan materi juga hubungan dengan alam. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga bisa diartikan sebagai simbol keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam bentuk spiritual maupun materi yang turun dari langit, itu bisa dijadikan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menurunkan siksa tanpa ada sebab manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia walaupun tanpa sebab. Jadi kalau tadi kenapa hujan itu menimbulkan banjir, itu pasti ada kaitan dengan kehidupan manusia. Tapi bukan kalimatnya, kan ini ada di grup WA dikirim katanya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada musibat tanpa dosa. Itu terjemahnya keliru. Sebetulnya kalimat Ali bin Abi Thalib yang saya baca bukan tidak ada musibah, tidak ada siksa tanpa dosa. Musibat mah bisa saja. Musibat itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Bisa saja, walaupun tanpa dosa. Yang ada itu tidak ada siksa tanpa dosa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menyiksa orang tanpa dosa. Musibat mah kan ada musibat baik, ada musibat buruk. Jadi bukan tidak ada musibah. Jadi jangan sampai dituduh tungtung nama dan tidak ada musibah tanpa dosa. Ketika banjir ketika longsor, pasti berbuat dosa. Ketika ada terkena, pasti berbuat dosa naon. Jangan buruk sangka kepada Allah. Jadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mewajibkan pada dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Siapa yang mewajibkan? Ya Allah sendiri. Jadi Allah sendiri mewajibkan ala nafsihi kepada dirinya untuk memberi rahmat. Jadi kepada manusia Allah itu pasti memberi rahmat. Jadi oleh karena itu, melihat suatu kejadian jangan dikaitkan Allah itu ngambek, karena Allah itu memberikan rahmat, selalu mewajibkan kepada dirinya untuk mencurahkan rahmat kepada manusia. Penerapan ayat ini dalam kehidupan antara lain kesadaran akan pentingnya alam dan rezeki. Jadi kehidupan manusia itu tidak boleh lepas dari kesadaran akan pentingnya alam dan rezeki. Ayat ini mengajarkan manusia
untuk merenungkan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam. Seperti air yang merupakan kunci kehidupan, menjaga air dan lingkungan secara keseluruhan adalah bagian dari tanggung jawab manusia terhadap berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi makanya apapun dikaitkan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada alam semesta. Kemudian B, rasa syukur. Jadi ketika air hujan, rasa syukur. Ulah ngambek, ulah ngarasula, syukur dulu. Jadi dengan memahami bahwa air adalah berkah dari Allah yang memunculkan berbagai hasil bumi, manusia diajak untuk bersyukur atas segala rezeki yang diberikan olehnya. Makanya jangan yang dipikirkan itu, yang diingat kita itu bukan musibat, bukan bencana, tapi nikmatnya, syukurnya. Sok ayeuna hujan menimbulkan bocor atau menimbulkan kendala ka rumah. Ayeuna umpan rek di ambek oge angere bocor. Hujan bocor. Angere bocor keneh pan teu kusawa di ambek mah jadi eureun kitu bocor teh. Kan masih rek di ambek oge. Hujan teu bisa ini. Angere pan hujan mah di ambek oge. Bila orang sikapnya, alhamdulillah air hujan, itu bisa ini nanawa, kewe istirahat atau bawa payung. Tapi persepsi pertama itu syukur, alhamdulillah. Jadi nikmat dulu, jadi jangan ditanggapi negatif dulu. Jadi berpikirnya positif dulu. Makanya rasa syukur yang pertama kali diucapkan. Rasa syukur ini bisa diwujudkan dengan mengelola sumber daya alam tentu saja nantinya ya. Kalau tadi menimbulkan bocor ya bocor nama diomean we dong diambek bocor nama. Kemudian refleksi kehidupan. Secara filosofis air hujan yang menumbuhkan tanaman itu dapat diibaratkan sebagai petunjuk atau wahyu yang menyuburkan jiwa manusia. Dengan petunjuk ini, iman dan amal baik manusia bisa tumbuh dan memberikan hasil yang baik seperti tanaman yang memberikan panen. Makanya tadi sikap pertama karena menumbuhkan tanaman dapat diibaratkan sebagai petunjuk atau wahyu yang menyuburkan, yang seperti dilambangkan oleh beberapa keterangan tadi yang saya diungkapkan. Kalau di dalam hadis nama ada bagaikan batu, bagaikan tanah, dan bagaikan kerang mutiara. Ada juga tambahan orang ibu nama itu. Dan itu menimbulkan panen yang baik. Jadi ayat ini menggambarkan hujan sebagai simbol rahmat dan berkah dari Allah, baik dalam bentuk rezeki materi berupa tanaman maupun dalam makna spiritual sebagai sumber kehidupan jiwa manusia. Allah menegaskan bahwa segala rezeki berasal darinya. Dan manusia diingatkan untuk bersyukur serta menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Allah menurunkan hujan yang mengandung barokah sehingga menumbuhkan berbagai tanaman. Oleh karena itu setiap mukmin harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan air hujan yang penuh barokah itu. Maka jangan sampai air hujan turun jadi bencana. Bagaimana caranya? Yaitu persiapkan menjaga alamnya dan siap mendapatkan barokah, karena hakikatnya membawa barokah
dan keuntungan bagi manusia. Jika ada air hujan menimbulkan bencana seperti banjir, longsor, maka umat manusia mesti introspeksi. Jangan menyalahkan hujannya. Itu pasti ada kekeliruan yang dikelola oleh manusia. Maka ingatlah doa ketika air hujan. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha 457 Hijriah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan turun, qala beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma ya Allah sayyiban nafi'ah. Jadikan air hujan ini bermanfaat. Jadi itu konsep pertama, ya Allah jadikan air hujan ini bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi hadis ini meriwayatkan doa yang biasa, karena di situ kan kana ida ro'ah mator, kana ida apabila adalah apabila, jadi itu selalu Allahumma sayyiban nafi'ah. Tentu saja mempunyai makna yang cukup luas doa ini. Pertama, doa untuk kebaikan dan keberkahan. Ya, doa ini menunjukkan bahwa Rasul meminta agar hujan yang turun membawa manfaat, bukan kerusakan. Hujan adalah rahmat dari Allah, tetapi jika berlebihan, ia bisa menjadi bencana. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk selalu memohon agar apa yang diturunkan Allah itu membawa kebaikan. Kemudian B, pentingnya meminta keberkahan dari alam. Hujan adalah sumber kehidupan bagi tanaman, hewan, dan manusia. Dengan memohon agar hujan menjadi sayyiban nafi'ah, hujan yang manfaat, maka Rasul mengajarkan kita untuk memohon keberkahan dari segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam ini. Sekaligus juga diajarkan untuk rajin mengkaji ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah di alam. Jadi ya Allah berikan air hujan ini bermanfaat. Berarti kan kita harus ingat alam. Alam itu bermanfaat bagi manusia. Jadi untuk ingat karena bencana nama dina doa mah. Ingat nanti karena manfaatnya aja. Maka itu didorong untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Sebenarnya kalau di Bandung itu bisa mengelola air hujan, ya mungkin musim hujan itu tidak memerlukan biaya air itu. Tapi karena kita tidak bisa mengelola saja dari air hujan, sehingga hujan besar, air minum tetap membeli. Karena kita tidak bisa mengelola air hujan bisa diminum. Mana manfaatnya itu harus ada. Kemudian kesadaran akan kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepada kita akan selalu sadar bahwa hujan sebagai fenomena alam itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penerapan dalam kehidupan, doa ini bisa dipraktekkan ketika melihat hujan turun sebagai bentuk pengharapan agar hujan membawa berkah bagi kehidupan. Di sisi lain, diingatkan untuk selalu mengiringi setiap peristiwa alam dengan kesadaran dan doa agar segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan memberikan manfaat maksimal.
Kemudian penerapan yang kedua, ketika ada peristiwa alam, langsung ingat, dzikir kepada Allah dengan berdoa. Jadi tegasnya keterkaitan dengan hubungan baik pada Allah dan alam itu dilakukan oleh manusia. Jadi tidak pernah lepas hubungannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap umat mesti sadar bahwa hujan itu sangat bermanfaat. Maka berusaha cari manfaatnya. Jangan melihat akibat banjir atau erosinya, tapi perhatikan manfaat. Kemudian jika terjadi banjir karena hujan, maka jangan menyalahkan hujan, tapi tafakkur. Apa yang harus dilakukan, introspeksi. Itu dari beberapa ayat, minimal 7 ayat yang menggambarkan barokah. Sekarang kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan barokah. Pertama, ketika berjumpa mendoakan barokah. Jadi setiap manusia ketika berjumpa mendoakan barokah. Imran bin Husain yang wafat 53 Hijriah, seorang sahabat menerangkan, anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Jadi karena ini mah mengisahkan sahabat, jadi makanya disebut rojulan, bukan menyisihkan perempuan, karena ini kebetulan aja yang datang kepada Rasul rojulan, seorang laki-laki. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang menghadap Nabi. Faqala, maka dia mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan itu nilainya asyrun. Jadi assalamualaikum itu nilainya asyrun, 10. Summa ja'a akhar, kemudian datang lagi seseorang yang lain. Qala assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Rasul menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Qala, karena di sini 2 qolanya. Qala. Maka Rasul menjawab, dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, isruna, maka nilainya 20. Summa ja'a akhar, kemudian datang lagi yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala, maka Rasul bersabda salasun, maka nilainya 30. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang mengucapkan assalamualaikum, maka nilainya 10. Tapi kalau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, maka nilainya 20. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kumaha we anu namahan deui. Wa magfiratuh wa magfirat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh waroh dan seterusnya. Itu ayat tambahan deui, itu teh paling maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu paling tinggi. Ya, tidak usah ditambah lagi. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih gharib. Disebut hasan sahih, dia nilainya hasan dekat ke sahih, jadi di bawah sahih. Jadi disebut sahih mah kurang, disebut hasan lebih, ya. Maka hasan sahih. Gharib karena tidak populer. Karena kan hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau mutawatir yang populer bisa. Nah, hadis ahad itu di bawah mutawatir, tetapi dari hadis ahad itu ada yang masyhur, populer, ada yang ajiz, rada populer, ada yang gharib, tidak begitu populer. Jadi ditinjau dari sudut kualitas,
hadis ini hasan sahih. Ditinjau dari sudut kuantitas, gharib. Kadang-kadang ada yang sahih tapi gharib. Ada yang masyhur tapi dhaif. Ada hadis itu masyhur, beredar di mana-mana tapi kualitasnya dhaif. Jadi ditinjau dari sudut kualitas maupun kuantitas. Berdasar hadis ini, setiap muslim dianjurkan menyampaikan salam kepada sesamanya, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Muslim yang jika lengkap dengan berdoa itu berkah, mendapatkan nilai. Kalau lengkap 30, kalau kurang 20, kalau pas-pasan Assalamualaikum 10. Kunaon atuh ari ka masjid teu assalamualaikum. Begitu masuk masjid, ternyata mah ada ajarannya dari Rasul, yaitu berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ka masjid mah assalamualaikum Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lamun ketemu di luar assalamualaikum. Jadi terkenal ya lebat ka masjid mah assalamualaikum, udah banyak umat. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam sararea. Jadi di sini ada beberapa makna, tentu saja salam pendek yaitu ketika seseorang assalamualaikum maka nilainya itu adalah 10. Kemudian kedua, salam ditambah rahmat, assalamualaikum warahmatullahi itu 20. Dan yang ketiga, kalau sampai wabarakatuh itu 30. Maka mana filosofisnya, keberkahan dalam salam, salam adalah doa dan bentuk penghormatan kepada sesama muslim. Dengan mengucapkan salam, kita tidak hanya memberi penghormatan, tetapi juga mendoakan keselamatan, rahmat dan keberkahan bagi orang lain. Ini pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui kata-kata yang baik dan doa. Kumaha salam Nusantara? Nusantara mah dicampurkeun. Assalamualaikum, selamat sejahtera, aya rahayu, ada cincong nih. Itu teh kumaha. Nah, di situ ulama menyoroti dari berbagai hal. Kalau dari sudut salam itu ibadah, seorang muslim itu kan memberikan salam itu ibadah. Kalau ibadah itu hanya satu yang dicontohkan oleh Rasul. Kata Ibnu Katsir, laukana khairon lasabakuna. Kalau yang baik pasti dicontohkan. Jadi kalau tidak ada prakteknya di zaman sahabat itu jadi persoalan. Tapi ada juga toleransi. Toleransi di dalam Islam itu kan jelas. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ta eta teh kunci eta teh. Kalimat pertama ya. Kalimat apa ayat pertama dan kedua itu teh kunci surat Al-Kafirunnya. Jadi lakum dinukum waliyanin mah nama ujung nama pelengkap gitu. Jadi kunci nama qul ya ayyuhal kafirun, katakan olehmu kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah seperti kalian beribadah. Jadi toleransi di dalam Islam teh prinsipnya tidak beribadah seperti orang kafir. Jadi kalau berdasar ayat itu mah
salam ya udah, salam muslim saja. Tapi kalau ternyata di hadapan kita non muslim ngumpul, kalau di hadapan kita non muslim ngumpul, yaitu assalamu ala manit taba'al huda, seperti Rasul kepada Heraklius, assalamu ala manit taba'al huda. Kalau yang di hadapan kita non muslim ngumpul, tapi kalau ada muslim ya assalamualaikum, dan kepada muslim inilah kita tahu. Jadi kalau dari sudut itu mah jelas ibadah itu ada prinsipnya, ada prinsipnya. Matu di Indonesia ya tong-tong gitu atau do masjid wae aya pintu gerbangna ke gereja kan, ke katedral ada apa namanya, terowongan silaturahim kan? Terowongan silaturahim. Kemudian B, pahala itu bertingkat. Berikan gambaran, pahala itu bertingkat. Jadi Nabi SAW menunjukkan bahwa amal yang sederhana seperti mengucapkan salam itu memiliki pahala yang besar dan bertingkat sesuai dengan niat dan detailnya. Semakin lengkap salam yang diucapkan, semakin besar pahala yang diberikan. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amal yang kecil. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh yang kecil itu. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Daud, ya nisa al-muslimin, Bukhari juga meriwayatkan ya nisa al-muslimin. Ini mah yang dipanggilnya kaum wanita. Wahai wanita-wanita, ya nisa al-muslimat maksud saya. Wahai kaum wanita, la yahtakirna jarahu walau min tirsin satin. Wahai kaum wanita, jangan menyepelekan pemberian orang, walaupun yang memberi itu berupa kuku kambing. Kuku kambing itu kan Rasul itu menggambarkan kualitas kambing ya, kualitas daging kambing. Kalau kualitas daging kambing itu yang paling bagus itu disebut iga kambing, daging iga kambing, daging iga kambing. Kalau yang kualitas rendahnya kuku kambing. Eta mah tergantung karesep nu mana sebetulnya, cuman melambangkan kalau disebut iga kambing itu teh paling mahal di zaman baheula, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kuku kambing itu paling rendah. Wahai kaum wanita muslimah, jangan Anda sepelekan pemberian orang, walaupun hanya pemberian kuku kambing. Jangan disepelekan, karena itu punya nilai. Jadi bukan kuku kambingnya, tapi nilainya yang diberikan. Jadi jangan disepelekan. Begitu pula dalam salam. Kemudian yang kedua, membangun persaudaraan. Salam juga merupakan cara untuk mempererat hubungan dan persaudaraan antara sesama muslim. Dalam salam itu tergantung makna doa kebaikan dan persahabatan yang menjadi landasan dalam membangun komunitas yang harmonis. Kemudian keberkahan itu mesti berbagi. Jadi kesejahteraan dibagikan, keberkahan juga dibagikan, rahmat juga dibagikan. Kemudian hadis ini mengingatkan umat akan pentingnya memulai dengan salam, menyempurnakan amal. Nah, Allah Subhanahu wa taala, rahmatullah. Tuh apabila bertemu. Kemudian bila panen. Ini hadis tentang barokah. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah menerangkan anna Rasulullah SAW kana yukta bi awwalis samar fayaqulu Allahumma barik lana
fi madinatina wa fi simarina wa fi muddina wa fi so'ina barokatan ma'a barokah. Summa yu'tihi asghara man yahduru minal wildan. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi buah-buahan ketika panen, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina, berkahilah di Madinah kami, kota kami, daerah kami, wa fi simarina, buah-buahan kami, wa fi muddina, mudnya kami, wa fi so'ina, barokah, ma'a barokah, barokah sembah barokah. Summa yu'tihi asghar man yahduru. Kemudian beliau setelah menerima pemberian itu diberikan kepada anak yang kecil yang hadir. Itu bagi barokah, mendoakan untuk barokah. Makanya kalau tadi di dalam hadis yang kita bahas, ketika walimah itu mendoakan barokah, termasuk dalam segala kehidupan barokahnya. Berdasar hadis ini, jika panen, Rasul itu menerima keberkahan buah yang baru dipetik, langsung berdoa untuk mendapatkan barokah, baik untuk buah-buahan ukurannya maupun tempat pertaniannya. Ibu juga nguner daun sampe itu Allahumma barik isi marina, atau nguner kangkung segala macam, sama itu, karena itu termasuk juga panen. Atau ngambil bunga, jangan lupa doa. Baru setelah itu dipersilahkan anak yang paling kecil menikmati buah-buahan tersebut. Jadi jelas keberkahan diminta ketika memanen tumbuhan. Bahkan disebut barokah ma'a barokah, keberkahan atas berkah yang telah ada. Maka makna hadis ini, pertama doa untuk keberkahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan meminta keberkahan. Kedua, keberkahan pada kota Madinah. Itu bisa dimaknai Madinah yang beliau tempati, bisa juga dalam arti Madinah itu kota. Maka Bandung itu mendoakan barokah. Sekarang kota Bandung baru saja pilwalkot, pilihan wali kota. Yang menang Farhan, doakan mudah-mudahan barokah dengan Farhan jadi wali kota. Gubernurnya Pak Deddy Mulyadi, doakan mudah-mudahan barokah. Jadi bagi Jawa Barat dengan Deddy Mulyadi bagi Jawa Barat. Sambil mendoakan barokah itu bagaimana Pak Deddy itu supaya mimpin Jawa Barat itu barokah, bertambah baik. Sebab lamun ke didoakan barokah, mungkin kumaha berkah tidak datang, kan rugi kita semua. Adapun sanes pilihan Bapak, da bongan we. Eta mah pemiluna one man one food. One man one food yang menang ya udah doakan aja, mudah-mudahan barokah da geus kapilih. Jadi keberkahan itu selalu diminta, didoakan. Barokallah, mudah-mudahan Anda memimpin Jawa Barat, jadi Jawa Barat yang penuh barokah, mendapatkan barokah. Mudah-mudahan Pak Farhan jadi wali kota, dan kota Bandung jadi barokah. Walaupun bukan pilihan kita, jangan disalahkan. Jangan didoakan kejelekan, karena kita tidak boleh mendoakan kejelekan, harus mendoakan keberkahan. Kemudian B, keberkahan pada kota itu bisa bermakna Madinah ketika Rasul berdoa,
dan ketika kota-kota yang lain, termasuk Jawa Barat dan Kota Bandung. Kemudian berbagi dengan anak-anak, itu Rasul mengajarkan kita untuk membagi kebahagiaan dan berkah dengan generasi muda. Jadi memberikan buah pertama kepada anak-anak itu menunjukkan betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan, rasa syukur, dan semangat berbagi kepada generasi berikutnya. Kemudian simbol keterkaitan spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Jadi doa Rasul itu menunjukkan bahwa kehidupan duniawi seperti bercocok tanam dan hasil panen itu terhubung erat dengan kehidupan spiritual. Walaupun praktek pertaniannya oleh Rasulullah SAW disuruh uji coba kan. Ingat ketika Rasulullah SAW melewati suatu tempat, terdengar kertak-kertek petani, Rasul bertanya, apa itu? Yaitu ketika ngawinkan kemang korma. Lalu kata Rasul, coba tuh kunaon nebet dikawinkan, sabab supaya buahnya bagus. Kata Rasulullah, coba tuh tong dikawinkan. Dan ternyata dicoba oleh sahabat itu, dikawinkan, buahnya kalapetong. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata yang tidak dikawinkan mah jelek buahnya. Makanya kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya urusan dunia mah kamu harus lebih pinter. Urusan dunianya itu urusan pengurusan pengelolaan alam. Kalian harus lebih pinter. Tapi tetap kalau sudah terjadi keberkahan. Walaupun itu dianjurkan untuk uji coba, pula ikut-ikutan. Kemudian mau makan, Rasul juga mendoakan untuk mendapat barokah. Karena Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, man at'amahullah ta'aman, barang siapa yang diberi makan oleh Allah, falyakul, maka berdoalah, Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Enggak? Kepada pemberiannya, kepada pemberinya, alhamdulillah jazakumullah khairan katsira kan. Alhamdulillah itu alhamdulillah, semoga segala puji bagi Allah ya. Itu artinya akan memuji Allah. Kenapa memuji Allah, tidak memuji pemberi? Karena pada hakikatnya dia memberi itu kan digerakkan oleh Allah. Jadi spiritual. Jadi ketika kita ada hubungan sosial kepada manusia, spiritualnya harus ingat. Nah, lalu setelah spiritual, alhamdulillah, jazakumullah. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Atau dengan bahasa kita, dengan bahasa sendiri. Kalau doa dengan bahasa sendiri umum. Jadi jazakumullah, semoga Allah memberi pahala atas amal khairan kasiron itu, kebaikan dan yang banyak. Kelas? Atas? Ya. Ya, hanya kalau gaji itu sebetulnya bukan pemberian ya, hak ya, hak. Apalagi kalau transfer ke penghukum ya, doa nama terus saja spiritual. Alhamdulillah, jazakumullah, semoga memberi pahala ya, itu tetap saja dipersilahkan.
Kalau yang namanya pemberian itu semoga Allah memberikan pahala. Memberikan pahala. Walaupun gaji itu pada dasarnya hak kita. Jadi cuman kadang-kadang kan kita mah menganggap kalau hak juga ada jasa orang. Jazakumullah itu jasanya. Mungkin yang mengaturnya, yang menggariskannya, yang menetapkannya. Tapi ketika nerima kan bisa ditagih gaji. Jadi hak kita. Nah. Kemudian makan aja minta barokah. Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nama aslinya Muhammad Ibnu Majah. Hadis ini mengandung beberapa makna. Syukur. Jadi syukur itu terus menerus bagi kaum muslimin mah. Mengajarkan bahwa ketika seseorang menerima rezeki berupa makanan, mereka mesti bersyukur kepada Allah dan mengucapkan doa yang menunjukkan kesadaran bahwa makanan adalah karunia, dan ini juga mendidik agar rezeki itu membawa pengaruh kepada fisik. Sebab kan apa sikap kita terhadap yang dimakan itu akan berpengaruh kepada fisik. Makanya persepsi pertama bersyukur. Sok we ibu masak di rumah, diasongkeun ka suami, ke anak-anak. Lalu belum apa-apa sudah memicingkan mata kepada masakan itu. Maka bukan hanya ibu yang tersinggung oleh memicingkan mata, dan insya Allah kepada yang memicingkan mata makanan itu tidak enak karena tidak bersyukur. Makanya urusan makanan Rasul itu ma'aba Rasulullah SAW to'aman kon. Rasul itu tidak pernah mencela makanan apapun sedikit pun. Sok aya mah banyakan keluhan seperti jamaah haji yang berangkat atau jamaah umroh. Nah, cenah makanan teh teu enak. Itu teh sebetulnya konsep pertama, menganggap teu enak. Maka akan berpengaruh si makanan itu kalau konsep pertama, makanan teh nu kieu-kieu wae, maka tidak akan jadi enak dimakannya. Tapi kalau kita begitu menerima, alhamdulillah makanan teh geuning sarua jeung tadi pagi jeung siang jeung sore geuning sarua, alhamdulillah nikmat, insyaallah jadi nikmat. Tapi lamun komentar ya, ieu teh makanan teh nu kieu-kieu wae, tidak akan enak otomatis. Karena persepsi pertama itu berpengaruh. Nah, itu salah satu makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikutip dalam hadis qudsi oleh Rasul, inni inda dhanni abdi. Jadi aku ini sesuai prasangkaan buruk, prasangkaan hambaku. Jadi kalau hambanya itu sangkaan buruk kepada Allah, maka Allah mengikuti sangkaan itu. Sangkaan baik juga. Kita juga persepsi kepada makanan begitu. Jadi kalau kepada makanan itu diterima oleh kita dengan Allahumma barik lana, keberkahan dari makanan itu, dan itu membawa nikmat, insya Allah akan nikmat. Tapi kalau kita celah makanan itu, maka tidak akan membawa nikmat. Karena kenikmatan makanan bukan hanya dari kualitas makanan atau kuantitas makanan itu, tapi juga dari sikap kita terhadap makanan. Dan itu kalau secara psikologis mah ada kaitan dengan sugesti. Jadi kesehatan terhadap makanan itu, walaupun kita harus tetap baik menyangka, tapi jangan diejek. Ibu datang
jadi tamu disuguhan nasi campur jeroan, makanya geus kolesterol. Ya ini makan mah entong ay kolesterol tinggi mah entong dimakan jeroan mah, tapi ulah diejek. Diejek mah ulah. Nah, karena apa? Itu bisa terjadi. Entong dimakan mah. Jadi ma'aba Rasul, dan itu sikap Rasul kan. Apabila dia senang, maka dia makan. Tapi kalau dia tidak senang, tidak dimakan dan tidak dikomentari. Itu urusan makan. Jadi persepsi pertama nama baik saja kepada makanan itu. Oleh karena itu kesyukuran itu mengajarkan bahwa ketika seseorang menerima rezeki, sikap pertama syukur. Allahumma barik, berkahi. Kemudian memohon keberkahan. Dalam doa tersebut diminta kepada Allah makanan yang diterima diberkahi. Keberkahan tidak hanya berarti bertambahnya jumlah, tetapi juga bertambahnya manfaat bagi kesehatan dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, memohon rezeki yang lebih baik. Selain memohon keberkahan atas makanan yang ada, orang yang berdoa juga diajarkan untuk memohon agar Allah memberikan rezeki yang lebih baik, khairan, di masa datang. Ini mencerminkan sikap tawakal dan kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi ketika makan, melihat makanan, keberkahan. Kemudian adab dalam Islam. Doa ini juga mencerminkan pentingnya memiliki adab yang baik dalam Islam. Bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana seperti makan, ritualnya langsung kepada Allah. Ini menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan seorang muslim, termasuk yang duniawi, harus dihubungkan dengan spiritual. Urusan makan bukan duniawi, tapi itu hubungan dengan spiritual, maka Allah akan memberikan pahala. Kemudian sebagai ingat jasa pihak lain. Karena itu Pak, ada ini air segelas ini, berapa orang yang berjasa sampai ke sini, termasuk Bapak yang ngirim, nanti yang ngici ke nana, terus nunggah ke nana, pakai listrik, pakai segala macam. Satu gelas saja berapa jasa. Nah itu diingatkan. Allahumma barik. Karena ada hak, ada jasa. Ingat. Hadis ini menganjurkan agar untuk mendapatkan barokah pada Allah dari rezeki yang dikonsumsi. Tapi kalau menurut hadis Al-Albani, hadis ini hasan. Tapi ada juga doa di menjelang Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Berkah ya. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah di bulan Rajab, sekarang Jumadil akhir, wa Sya'ban dan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berkah di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad. Tapi di dalam komentarnya, dalam sanadnya ada bernama Ziyad bin Abdullah. Itu dianggap dhaif hadis ini. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan itu kan populer sekali. Boleh dikatakan masyhur ini karena rame. Sok we dina WA ke bulan Rajab. Pasti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan teh populer dibaca. Bahkan mungkin para ustadz, para khotib juga mendoakan ini. Hadis ini adalah hadis dhaif. Riwayatnya dianggap dhaif oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al-Asqalani, juga Ad-Dahabi.
Juga terdapat sanad bernama Zaidah bin Abi Ruqad oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut munkarul hadis. Oleh Ibnu Hibban masuk pada golongan du'afa. At-Tibriji menyebut dhaif. Kemudian Al-Albani ada juga yang menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan, kan? Ada juga doa itu. Barik lana, Allahumma barik lana, berkahilah lana bagi kami di Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan Ramadan. Hadis ini juga dianggap dhaif dan dinilai oleh At-Tibriji sebagai hadis yang dhaif. Itu di dalam Muskat Al-Masabih di 1 halaman 306. Jadi doa barokah itu ada yang sahih, ada yang hasan sahih, ada yang dhaif. Tapi seperti tadi katakan, di kita itu ada hadis yang masyhur tapi dhaif. Contohnya apa? Ya ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu kan masyhur, itu populer di mana-mana. Di WA grup oke pasti pada ngaririn doa ini menjelang Rajab. Sama dengan saum tanggal 1 nilainya 3 tahun, tanggal 2 tahun, tanggal 3 1 tahun. Dan kalau tiap hari bulan Rajab 1 bulan 1 bulan, itu mah terdoib bacaan kita mah hadisna. La aslalah. Jadi kalau ini mah ya, dhaif. Nah timbul nanti kumaha atuh dibaca tong doa teh. Saur bapak dibaca teu naon. Kenapa teu naon? Terjadi dosa. Kenapa tidak jadi dosa? Karena jawabannya teu aya larangan. Tapi kalau menurut ahli hadis bukan teu aya larangan, eueuh perintah. Jadi pola pikir dibandingkan ya. Pola pikir dibandingkan ada eta makan doana eueuh larangan. Atuh teu dosa da eueuh larangan. Tapi cek ahli hadis mah bukan eueuh larangan, eueuh parentah. Kenapa eueuh parentah? Da hadisna nu marentah da dhaif. So, ayo bapak jeung ibu mikirna nu mana? Eueuh parentah atau eueuh larangan? Aya di mah moal ikut-ikutan, sok we silakan. Moal ikut-ikutan memutus. Moal ikut-ikutan memutus, cuman kalau ditinjau dari sudut ilmu hadis mah jawabannya eueuh parentah. Dari sudut ilmu hadis mah eueuh parentah. Apa sebab lamun eueuh parentah? Laukana khairon la sabaquna, lamun baik pasti ada. Tapi ku sabab eueuh atuh bukan khair gitu. Tapi kalau tadi kata Bapak da eueuh larangan, maka nah bade eueuh perintah atawa eueuh larangan mangga. Cuman di sini mah menunjukkan bahwa hadis yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan teh dhaif alias tidak ada perintah. Enggak. Tidak ada persoalan gitu ya. Tidak ada persoalan di dalam pola pikir. Jadi hanya membandingkan aja kenapa jadi begitu. Jadi di kalangan ulama itu berbeda. Nah, alasannya tadi. Jadi timbul pola pikir yang berbeda itu karena alasannya masing-masing. Alasannya masing-masing.
Ya sama aja kan dengan sholat qobla subuh. Sebelum subuh kan ada yang sababaraha kali sholatnya. Sebelum qomat kan ada yang sabaraha kali sholat tahiyatul masjid, sholat qobla subuh, sholat fajar kan sampai 3 kali. Nah, tapi ada juga yang begitu datang, satu aja. Kenapa satu aja? Dan Rasul dengan satu. Baina kulli adana ini sholatun, antara dua adan, antara komat, antara adan dan komat, sholatun, hanya satu sholat sholat itu kumaha tuh dalilnya tadi da eueuh larangan nu bolak-balik sholat, jadi berlaku. Tapi ada juga yang berdalil ada eueuh parentah. Wah parentah mah hiji we, da Rasul ge hiji. Jadi pola pikir. Jadi itu pola istinbat pengambilan hukum dari hadis itu. Dari hadis itu. Jadi apakah ini doa juga? Apakah karena tidak ada larangan atau karena tidak ada perintah? Kalau tidak ada perintah maka dia tinggalkan. Kalau tidak ada larangan dia lakukan. Ada lagi komentar? Enggak. Nah, itu salah satu contoh dalil yang Bapak katakan itu dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-aslu fil ibadah an-nahyu, asal ibadah itu larangan kecuali madalla dalil ala amri, kecuali ada perintah. Nah, itu salah satu dalil yang kemukakan Bapak. Itu bukan hadis itu mah usul fikih. Jadi menurut usul fikih kalau urusan ibadah harus ada perintah, karena kalau tidak ada perintah tidak ada gitu. Itu salah satu dalil. Tapi ada juga yang dalil tadi sesuatu yang baik kalau dianggap baik maka baik gitu. Man sanna sunatan hasanatan, dalil juga sama-sama. Makanya kan kalau saya mau bukan membahas fikih ya, bukan membahas fikih, tapi itu membahas hadis dan tafsir. Jadi kalau membahas hadis mah berbeda-beda dikemukakan semua, Pak. Karena konsep saya di Darussaadah ini membahas tafsir dan hadis. Jadi kalau membahas tafsir dan hadis itu berbagai macam dari ayat Quran dan hadis itu dikemukakan semua, baik yang sahih maupun yang dhaif. Adapun jamaah mana nyana bukan tanggung jawab saya. Saya mah hanya menyampaikan saja, ini dhaif, ini sahih, ini hasan sahih. Nah, ini mutawatir, ini ahad. Yang ahad ada masyhur, yang ada yang gharib, ada yang ajiz. Seperti tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Nah, itu masyhur karena populer di mana-mana. Tetapi ditinjau dari sudut kualitas, di situ dhaif. Nah, salah satu pola pikir Bapak tadi dikemukakan kan hari ibadah mah menaya parentah. Wah, parentah mantong kan gitu. Dan itu dikemukakan juga oleh Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, laukana khairan la sabaquna. Jadi berbagai pendapat itu saya kemukakan dan tidak akan saya tarjih. Mangga pola pikir masing-masing gitu, Pak. Ya, di dalam kesimpulannya masing-masing.
Gitu. Ya, doib juga hadis. Sebenarnya kalau doib bukan hadis, diragukan hadisnya, Kalau kalau hadis yang dipakai kan hadis sahih, apalagi kalau dirugikan kepada basi. Ainu basi badai dituang gitu, kan bisa jadi benteng. Mangga atur nuhun. Ya, jadi masih bersambung ke makalah bagian 6, insya Allah ketemu lagi tahun depan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.